Semar atau Batara Ismaya atau Batara Iswara Jurudyah Punta Prasanta Semar adalah nama tokoh utama dalam Punokawan di pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Meski demikian, nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut, karena tokoh ini merupakan ciptaan tulen pujangga Jawa. Menurut Slamet Muljana, tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangkat tahun 1437. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sadewa dari keluarga Pandawa. Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Pada zaman berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah. Kisah-kisah yang dipentaskan masih seputar Mahabharata yang saat itu sudah melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli budaya, misalnya Sunan Kalijaga, dalam pementasan wayang, tokoh Semar masih tetap dipertahankan keberadaannya, bahkan peran aktifnya lebih banyak daripada dalam kisah Sudamala. Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi. Para pujangga Jawa dalam karya-karya sastra mereka mengisahkan, Semar bukan sekedar rakyat jelata biasa, melainkan penjelmaan Batara Ismaya, kakak nomor 2 dari Batara Guru atau Sanghyang Jagat Guru Pratingkah, Sanghyang Batara Manikmaya, Sanghyang Batara Nilakanta, yaitu raja dari para dewa, dan Raja Tribuana. Legenda Plinteng Semar berawal dari kisah tokoh Semar atau yang dikenal juga sebagai Ki Bodronoyo. Semar merupakan sosok dewa yang memiliki 3 anak yang dikenal sebagai Punakawan. Pada suatu hari mereka mengikuti tuannya yaitu Pandawa yang ingin bermeditasi di Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar. Banyak sekali godaan dari para lelembut dan raksasa yang mengganggu proses meditasi para Pandawa. Semar dan anak-anaknya terus-menerus menjaga dan mengusir semua makhluk yang mengganggu. Ketika proses meditasi berlangsung, datanglah raksasa sakti yang berniat jahat, mengganggu bahkan akan memakan Pandawa. Raksasa ini tidak mampu dihadapi oleh anak-anak Semar. Hingga akhirnya Semar pun turun tangan. Pertarungan keduanya begitu dahsyat, masing-masing mengeluarkan ajian andalan. Raksasa sakti tidak mempan oleh senjata apapun yang dimiliki Semar. Akhirnya Semar mengeluarkan ajian Gondomaruto, sebuah ajian kentut yang bisa mematikan yang terkena ajian ini. Semar bersiap-siap mengeluarkan ajian tersebut. Suara ajian sakti ini begitu menggelegar, seperti petir menyambar disertai angin topan yang menerbangkan apa saja yang dilaluinya. Bau yang tercium dapat membuat makhluk yang terkena tak sadarkan diri. Raksasa sakti sudah bersiap untuk menahan serangan dengan menutup hidung dan tengkurap di tanah. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk menahan serangan ajian Gondomaruto. Melihat raksasa sakti tidak terluka sedikit pun, Semar menjadi gusar karena tidak ada lagi ajian yang bisa dia keluarkan. Raksasa sakti tertawa dan ganti mengeluarkan jurus sakti yang lain. Semar mulai terdesak dan bertahan dari serangan raksasa hingga Semar menggandakan diri untuk mengelabui raksasa tersebut. Sedangkan Semar yang asli pergi bermeditasi untuk memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar diberi kekuatan untuk mengalahkan raksasa itu. Setelah beberapa waktu bermeditasi,
Akhirnya Semar mendapat petunjuk untuk mengalahkan raksasa itu. Dalam meditasinya, diberilah Semar sebuah peluru ketapel atau plinteng yang berukuran besar. Semar segera membuat ketapel agar bisa digunakan untuk mengalahkan raksasa sakti. Setelah selesai membuat senjata plinteng, Semar segera kembali menuju medan pertempuran. Tanpa membuang waktu, Semar mengarahkan senjata plinteng tepat ke arah pantat raksasa. Setelah peluru melesat dari plinteng, peluru pun tepat mengenai pantat raksasa. Sang raksasa menjerit kesakitan dan langsung jatuh tersungkur. Akan tetapi karena kesaktian raksasa sangat tinggi, peluru plinteng terpental hingga jauh ke arah selatan dan jatuh di bawah pohon asem. Akhirnya raksasa dapat dikalahkan dan Pandawa dapat melanjutkan semedinya sampai selesai. Tempat jatuhnya peluru tersebut sekarang dikenal dengan nama Plinteng Semar. Batu Plinteng Semar pun dapat ditemui di Taman Selopadi di Kalurahan Giripurwo, Kabupaten Wonogiri.